Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang nonton video ini mudah-mudahan sehat, bahagia ya. Saya mau ngasih cerita teman-teman, atau ngejelasin deh tepatnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kelilit hutang, menghadapi persoalan yang sangat rumit tentang hutang piutang. Saya pernah dulu seperti itu teman-teman. Tapi tenang, mudah-mudahan video kali ini bisa ngobatin rasa gundah gulana teman-teman dan menjadi penyemangat biar tambah istiqomah lagi dalam mendawamkan sholawat, ibadahnya diperbaiki, hubungan sama Allah dan hubungan sama manusia diperbaikin gitu ya. Kira-kira nih, biar teman-teman semua ada motivasi, ada power lagi yang tadinya udah lembek-lembek, lemah-lemah. Dengan video ini ada motivasi lagi untuk wah udah ada istiqomah, terusin deh sampai titik darah penghabisan, intinya seperti itu. Teman-teman yang sekarang hutangnya banyak dan teman-teman sekarang lagi bersungguh-sungguh minta pertolongan sama Allah, ada nggak ciri-ciri atau tanda-tanda yang saat ini sudah dilalui atau dialami? Maksud saya begini, selama proses kita minta tolong sama Allah ini, ada nggak satu atau dua yang nanti akan saya ceritakan sudah dialamin gitu? Saya dulu seperti itu soalnya. Jadi prosesnya saya laluin itu ada tanda-tanda gitu bahwa Allah akan nolong kita. Allah akan membantu lunasi hutang kita. Dalam artian bukan Allah turun ujuk-ujuk datang nih Bud, ini uang buat kamu bayar utang, enggak. Allah menurunkan orang-orang baik. Allah memberikan solusi-solusi yang terbaik. Allah membukakan pikiran-pikiran yang selama ini tertutup gitu ya oleh kelakuan saya sendiri. Kira-kira di satu sisi di mana kita sudah mencapai tingkat jenuh, tingkat stres yang benar-benar dituntut ketidakmampuan kita itu udah deh. Kalau saya sih dulu gitu sama istri saya, udah deh mau gimana lagi nih, apa ya yang harus dilakuin, udah buntu deh, udah mentok, mau ke sana nggak bisa, mau ke sini nggak bisa, mau mikir itu nggak bisa, mikir ini nggak bisa. Kira-kira teman-teman pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Kalau ada yang pernah, apa yang dilakukan saat itu? Pasrah kan? Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, udah nggak tahu nih, bingung. Gimana lagi ya Allah? Barang-barang udah dijual, nggak ada yang bisa dijual lagi untuk bayar utang ini, bayar amanah. Terus mau pinjem juga, saya malah takut kalau saya pinjem nanti malah beban tambah banyak. Hutang nggak beres-beres malah nambah hutang. Gimana ya Allah, saya bingung. Pokoknya udah nggak ada jalan keluar lah. Ya udah ya Allah, saya pasrah deh. Engkau mau buat saya seperti apa, saya pasrah deh. Jadi kita memasrahkan diri, memasrahkan semua persoalan ini hanya kepada Allah. Di saat itu pernah nggak? Udah pasrah deh ya Allah. Dari kejar-kejar, mau saya ngumpet kemana juga. Ya udah deh, masa selama ini ngumpet kan kasihan anak istri gitu, kasihan keluarga yang lain juga jadi beban kan. Kalau kita dicari-cari orang yang menghadapi itu kan pasti keluarga yang ada di rumah gitu, kayak buronan gitu. Nah, jadi intinya saat itu mengalami kondisi pasrah nggak? Yang dilakukan pasrah, ya Allah pasrah udah deh. Kalau teman-teman sudah mengalami itu, sudah pernah di posisi itu, tenang teman-teman, berarti itu sudah ada tanda-tanda bahwa Allah mau nolong tuh. Betul deh. Saya pernah baca di biografinya Ustadz Yusuf Mansur saat beliau terlilit hutang bahkan miliaran teman-teman, mungkin pada tahu semua karena beliau pernah cerita sendiri kan di media, pernah sampai beliau di penjara. Yang beliau lakukan apa? Beliau pasrah. Sampai di penjara itu kan gak enak, beliau digebugin, caci maki, gak enak kan. Beliau hanya yang melakukan apa? Pasrah. Setelah pasrah sudah, saya berhutang sudah ketetapan Allah, saya masuk penjara sudah ketetapan Allah gitu. Jadi yang beliau lakukan pertama itu pasrah. Teman-teman udah ngelakuin belum pasrahnya? Udah pernah belum? Kalau sudah pernah, bentar lagi Allah tolong dong. Tapi kalau belum ditolong, ada proses selanjutnya. Di saat itu yang saya baca di biografinya Yusuf Mansur, dan saya punya 2 buku beliau. Saya baca yang Kun Fayakun ya, Kun Fayakun 1, kedua kalau nggak salah. Beliau ya seperti saya, sama seperti pada umumnya teman-teman yang ngasih testimoni saya baca, itu apa tanda-tandanya seperti itu.
Yang kedua, ya menerima dengan ketetapan Allah, ikhlas, ridho, ya Allah sudah. Karena saya udah pasrah. Yang pertama, yang kedua sudah. Ya mau gimana, ini emang Allah sudah mengendaki kita seperti ini, sudah terima gitu. Dan yang ketiga yang kita lakukan, saya, teman-teman yang sudah berhasil ditolong Allah, Ustadz Yusuf Mansur tuh, yang dilakukan saat itu hanya memohon ampunan sama Allah. Jadi nggak ada lain, nggak mikirin hutang, nggak mikirin apa, pokoknya mohon ampunan, kejar ampunan ya Allah, minta ampunan ya Allah. Teman-teman kalau belum lakuin ya, lakuin deh. Tapi kalau yang udah, sabar, tenang, masih ada step lanjutnya. Tapi mudah-mudahan di proses yang pertama itu sudah Allah bantu gitu. Minta ampunan Allah apa? Perbaiki sholatnya. Yang tadinya belang betong sholat, nggak pernah sholat jadi sholat. Tambahin qobliyah, badiah, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat fajar. Laki-laki di masjid nggak ketinggalan, zikirnya diperbaikin, diperbanyak, hubungan manusia sama manusia diperbaikin, hubungan sama Allah diperbaikin. Pokoknya minta ampunan leh. Kita minta ampunan itu kan bukan istighfar, jadi minta ampunan dengan tindakan kita, ibadah diperbaikin. Jangan minta ampunan aja. Jadi minta ampunan tuh biar kita diampuni itu karena Allah melihat, oh kesungguhan kita saat ini bukan istighfar atau sholawat aja, oh ibadah dia diperbaikin. Allah seneng tuh. Nah setelah itu ya sabar teman-teman. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itulah hampir sama Ustadz Yusuf Mansur, teman-teman yang saya kasih riado amalan udah pada berhasil. Yang paling kecil itu di angka 70 juta kalau nggak salah teman-teman, yang berhasil dibantu sama Allah. 70 juta, ibu siapa saya lupa ya, itu dibantu sama Allah 60 juta kalau nggak salah. Itu ceritanya lucu karena apa? Beliau testimoni itu bukan hanya ini ngetik gitu. Pertama tuh beliau tuh pakai yang dikirim suara itu nangis-nangis sambil ketawa, nangis-nangis. Saya sampai sedih pertamanya ngedenger nangis, tapi akhirnya ketawa-ketawa baru chat gitu. Ibu dibantu 60 juta sama Allah. Yang paling besar itu 2,7. Itu gak pakai tahunan teman-teman. Ya orang channel YouTube saya juga belum lama. Gitu kan. Teman-teman channel saya kan belum lama. Tapi orang-orang ini tuh pengen ceritanya cuma saya cerita aja. Om jangan diangkat dong om. Cerita aja. Sampai saya ke ibu itu juga gak boleh diangkat. Ya sudah gak apa-apa. Yang penting kan saya cerita polanya. Ya, pasrah. Terima kenyataan ini. Karena semua ketetapan Allah. Yang ketiga, fokus sama ampunan Allah. Fokus sama ampunan Allah. Yang keempat, sabar. Udah, sabar aja. Sabar, tenang. Nanti kan Allah kan ngasih solusinya seperti apa, ngasih jalannya seperti apa, terserah Allah. Jadi gitu kalau teman-teman udah ada tanda-tanda seperti itu, udah, yang terakhir itu yang paling penting ya. Sabar. Jadi udah pasrah, udah menerima ketetapan Allah, sudah ikhlas, sudah ridho. Terus minta ampunan Allah, sabar. Jangan sampai ini sabarnya kelewat. Maksudnya kok lama ya, udah cuman di bibir aja. Oh jangan di bibir ya, jangan terucap, di hati udah bilang kapan ya. Udah kurang lebih kalau saya bahasa saya itu kurang lebih sia-sialah yang dikerjakan selama ini gitu. Bukan dalam artian nggak dapat pahala atau nggak dapat ampunan ya, cuman prosesnya kita kan pengen dibantu Allah ngebayar utang nih. Kalau kita sampai di hati ya terbesit atau di pikiran tuh, apa nih Allah ya ngebantu saya, apa Allah ngebantu saya? Apalagi yang parah lagi, apa bisa Allah ngebantu saya? Wah, astagfirullahaladzim. Nggak boleh pantangannya. Hanya pengen enaknya aja mungkin ya, nggak mau praktek ya gimana dong? Ayo dong dari sekarang, mau sampai kapan kita seperti ini? Kecuali Bapak Ibu, teman-teman semua senang dengan kondisi seperti ini. Kalau senang ya udah, nggak apa-apa. Kalau seneng dikejar-kejar orang, seneng makannya nggak enak, seneng tidurnya nggak nyenyak, ya nggak apa-apa. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Itulah katanya percaya sama Al-Quran, katanya percaya sama firman Allah, tapi sama yang buatnya nggak percaya, sama yang buatnya nggak yakin. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Pokoknya kalau ada 4 tanda yang tadi ditemukan waktu dalam perjalanan proses kita memohon pertolongan Allah, sabar ya, kuatin sabarnya deh. Nggak tahu di detik keberapa, hari apa, jam berapa, Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Karena saya yakin Allah itu tidak akan memberikan kesulitan atau tidak akan menguji makhluk ya di luar kemampuan makhluknya itu. Percaya deh. Jadi nggak mungkin lah Allah
menguji kita yang berlebihan karena tahu takaran kita tuh seperti apa. Kan beliau, Allah, dia yang menciptakan kita. Baik, mudah-mudahan video ini menjadikan motivasi, semangat ya Bapak Ibu teman-teman semua. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak ngoboy hari ini gitu. Ya mudah-mudahan saya sangat berharap semua terlewati dengan baik. Semua ada jalan keluarnya dan Allah memberikan kebaikan dalam video ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap bersyukur, jangan lupa istiqomah ya, jalanin terus, minta pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.